Halo teman-teman, siang ini saya sudah berada di Pelabuhan Kolok, Kota Sinabang di Pulau Simelu. Dan hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Banda Aceh. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton videonya terlebih dahulu karena ada beberapa informasi penting bagi kalian yang ingin backpackeran ke Pulau Simelu. Oke, cara pertama yang kita lakukan untuk menuju ke Kota Banda Aceh adalah membeli tiket kapal feri menuju ke Pelabuhan Calang. Kenapa ke Pelabuhan Calang? Karena Pelabuhan Calang itu adalah pelabuhan yang jaraknya paling dekat dengan Kota Banda Aceh. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa jadwal kapal dari Sinabang ke Calang itu nggak setiap hari. Jadi sebelum berangkat, usahain cek jadwalnya terlebih dahulu di Instagramnya Dishub Aceh. Oke, sebelum naik kapal kita harus beli tiketnya terlebih dahulu nih. Untuk tiket kapalnya kalian bisa beli saat hari keberangkatan sampai dengan kapal mau diberangkatkan. Dan tiketnya ini nggak bisa di booking dari jauh-jauh hari ya. Dan juga sistemnya ini masih offline atau kita itu harus beli langsung di loket pelabuhan. Untuk letak loketnya ini berada di bangunan yang warna biru di depan saya ini. Pokoknya di sebelah kanan pintu masuk lah, dekat masjid. Nah, patokannya masjid. Dan loketnya ini buka mulai siang, mungkin sekitar jam 9 atau jam 10-an teman-teman. Jam 14.42. Ini kita udah di depan pelabuhan, kantor pelabuhan penyeberangan Sinabang, Pelabuhan Kolok. Kita pesannya di sini. Tiket kapal. Pelabuhan. Oh, di sini. Jadi di Pelabuhan Sinabang ini ada beberapa rute pelayaran. Yang pertama ke Calang, terus ke Labuan Haji, ke Melaboh, ke Singkil, dan juga ke Pulau Banyak. Bagi teman-teman yang bawa sepeda motor, tarif satu motor itu sudah termasuk dengan tarif satu penumpang. Tapi penumpangnya ini dapat ruangan kelas ekonomi, sehingga kalau mau upgrade kelas ke kelas bisnis atau VIP itu harus beli tiket lagi. Begitu juga dengan kendaraan mobil. Jadi satu mobil itu sudah termasuk dengan tarif 5 penumpang, tapi itu kelas ekonomi. Jadi kalau mau nambah atau upgrade kelas itu bisa beli tiket lagi gitu. Untuk persyaratan penyeberangan sih nggak ada ya, kemarin nggak dipintain booster, nggak dipintain surat vaksin dan lain-lain. Pokoknya cuma sebutin nama, umur, dan domisili kalau nggak salah. Ada sepeda motor? Enggak, penumpang. Ekonomi bisnis VIP. 106.000. Itu yang tahu. Nah, ini tiketnya teman-teman, harganya 106.000. Sambil kelas VIP lagi karena perjalanan lumayan jauh. Kalau kalian nggak rewel sih mending ambil kelas bisnis aja karena bisnisnya juga lumayan nyaman dan kelas ekonomi juga lumayan nyaman. Oh ya, kapalnya berangkat jam 5 sore. Sekarang masih jam 14.55, kurang lebih sekitar 2 jam lagi kapalnya akan berangkat. Jadi emang kapalnya berangkatnya sore ya. Dari sini sore, dari Calang juga sore jam 5. Jadi nyampe sininya pagi atau nyampe Calangnya pagi. Enak lah. Pas jamnya. Itu masjid, tempat wudunya. Mandi gratis ini toiletnya. Kalian kalau gerah banget bisa mandi dulu di sini. Airnya bersih airnya nih. Cuma tempatnya jembaknya yang agak kotor. Nah, tuh di ujung sana warung-warung tuh. Nah, ini dermaganya nih. Kita ke warung dulu yuk. Nah, ini ada charger juga sini. Ada casan, terus banyak warung-warung, banyak tukang jajanan. Kalau kalian mau naik kapal, saran saya sih beli makan-makanan dulu di pelabuhan atau di mana gitu di darat. Karena ketika kalian udah naik ke atas kapal itu harganya akan lebih mahal.
Nah, selain harga makanan dan minuman di atas kapal itu relatif agak sedikit lebih mahal daripada harga di daratan, juga gak semua kebutuhan makanan dan minuman itu dijual di atas kapal. Contoh misalnya kayak minuman yang kalian suka atau snack-snack yang kalian suka, itu belum tentu ada tuh di atas kapal. Jadi saran saya belinya di daratan aja. Dan untuk makanan berat ya kayak nasi plus lauk, ternyata di KMP Aceh Hebat 1 ini gak jual nasi dan lauk gitu. Soalnya kemarin kan saya udah naik kapal ini nih, dan ternyata nggak jual nasi dan juga nggak jual lauk. Jadi bagi teman-teman yang belum makan sore, saran saya makan dulu aja di daratan, atau kalau udah nggak sempet makan nih bisa kalian bungkus dan makannya nanti pas di dalam kapal gitu sih. Untuk obat-obatan juga wajib bawa sih kayaknya, kayak antimo, terus juga tolak angin ataupun obat pusing. Takutnya di dalam kapal ini nggak ada yang jual obat-obatan gitu. Sini suasananya. Yes. Goks. Airnya jernih banget, ada ikan-ikan kelihatan di sini. Oh ya, di pelabuhan ini nggak ada ATM ya. Jadi kalau kalian mau cairin uang, cairinnya di kota aja. Dan di sini tuh nggak ada bank-bank ini ya. Adanya di sini cuma BSI sama Bank Aceh. Udah itu aja. Nah, ini Aqua 1,5 liter, harganya di sini 8.000, jadi termasuk murah. Untuk tadi kopi susu harganya 7.000. 16:07. Kurang lebih sekitar 15 menit lagi lah kita masuk ke dalam ke kapal. Oke teman-teman, ini setengah jam lagi kapalnya akan segera dari pelabuhan Sinabang. Jadi untuk jadwal kapal ini tuh bisa kalian lihat di Instagramnya di Sub Aceh dan Instagramnya di Sub Simelu. Itu di update terus tuh setiap. Ini semua penumpang udah mulai naik. Kita langsung saja masuk ke kapalnya. Tarifnya Rp106.000. Kita lewat. Yuk Pak, yuk. Nah, di boarding pass ini ada nomor kursinya A03. Oke, sekarang kita jalan kaki ke dalam kapalnya nih. Jadi untuk pelabuhan Sinabang ini menurut saya cukup aman ya bagi kalian yang solo backpacker atau solo traveler, terutama wanita. Jangan khawatir jika kesini sendirian, karena di pelabuhan ini aman, gak ada preman, gak ada calo. Pokoknya suasananya cukup hangat dan petugas-petugasnya juga lumayan ramah teman-teman. Nah, ini dia kapal KMP Aceh Hebat 1. Akhirnya kita naik ini lagi ya. Kemarin dari Calang ke Sinabang saya juga naik ini. Memang cuma kapal inilah yang melayani rute tetap di jalur ini, jalur Sinabang ke Calang. KMP Aceh Hebat 1 ini merupakan kapal pertama milik rakyat Aceh dan satu dari 3 kapal milik rakyat Aceh terbesar yang dibuat pada tahun 2020. Tadi itu di bawah, di dekat pintu masuk, itu ada bagasi penyimpanan. Jadi bagi kalian yang barang bawaannya bejibun, kayak koper-koper gitu, bisa ditaruh di bawah, dekat pintu masuk, itu ada bagasi. Bilang aja sama petugasnya mau nyimpen barang-barang ini di bagasi gitu, dan itu gratis alias tanpa dipungut biaya. Nah, ini kita udah berada di deck 2. Jadi kalau nggak salah total deck di KMP Aceh Hebat 1 ini ada 3. Tadi di deck 1 itu khusus kendaraan, parkiran. Deck 2 ini ruang penumpang, dan deck 3 atau deck paling atas itu buat nongkrong-nongkrong. Kita naik dulu yuk ke deck 3-nya nih. Di deck 3 bagian belakang kita langsung disuguhkan dengan kafetaria atau kantin. Jadi di sini nggak jual makanan-makanan berat. Di sini itu cuma jual kopi, terus makanan-makanan ringan, dan ada juga pop mie. Dan bisa juga cas HP di kafetaria. Nah, di bagian atas ini ada tempat untuk nyantai-nyantai, ruangan terbuka. Ini asik banget sih buat nikmatin sunrise or sunset. Kita balik lagi ke arah deck belakang. Jadi bagi kalian yang mau sewa ruangan ABK juga bisa banget. Jadi ruangan ABK itu bagi kalian yang mau privasi lebih gitu,
yang mau lebih nyaman, privasi lebih dan gak nyampur sama orang lain yang gak dikenal, kalian bisa sewa kamar ABK dan pastinya nambah biaya lagi dan lumayan mahal sih kalau menurut saya. Kita turun lagi dan kita langsung masuk aja yuk ke ruangannya. Nah, ini kita baru masuk langsung disambut dengan ruangan kelas C atau ini ruangan ekonomi ya. Ini menurut saya cukup nyaman sih ruangan ekonomi ini karena kursinya itu lebar banget teman-teman. Legroomnya tuh lebar banget asli. Dan di ruangan kelas ekonomi ini juga ada musola. Musola ini musola satu-satunya nih. Jadi penumpang itu yang di ruangan bisnis ataupun ruangan VIP itu sholatnya di sini. Dan menurut saya musolanya cukup gerah ya dan pengap. Dan ini ada denahnya, denah ruangannya. Paling belakang ruangan ekonomi, di tengah ada ruangan bisnis dan paling depan ruangan VIP. Sebenarnya ya paling nyaman itu di bagian belakang teman-teman, ruangan ekonomi, karena ya kalau ngehantam ombak itu nggak berasa. Justru yang ruangan VIP itu yang berasa banget kalau pas kapal nabrak ombak, karena gerasa gajrukannya gitulah. Nah, ini kita udah masuk ruangan kelas bisnis nih atau ruang kelas B. Jadi ruangan bisnis di sini tuh udah pakai kamar ya, ranjang ya. Bisa dibilang ini tuh KMP Aceh Hebat 1 tuh kapal mewah milik rakyat Aceh gitu teman-teman. Karena ruangan VIP dan ruangan bisnisnya itu dia pakai ranjang. Beda dengan KMP Aceh Hebat 2 dan KMP Aceh Hebat 3 yang ruangan kelas bisnis dan VIP-nya itu masih pakai kursi biasa. Nah, ini dia ruangan bisnis. Lumayan nyaman sih di bisnis ini. Tapi dia agak lebih banyak gitu ya jumlahnya. Agak lebih sempit sih dibandingkan VIP-nya. Kita lanjut ke arah depan ke ruangan VIP dan ini ada kafetaria di tengah-tengah. Kita lanjut ke ruangan A. Ini dia ruangan A atau ruangan VIP. Jadi di setiap ruangan itu ada toiletnya ya. Ada toilet wanita dan toilet pria. Jadi dipisah. Nah, ini ruangan VIP paling depan. Kesannya apa ya? Lega sih ruangan VIP ini dibandingkan ruangan bisnis. Kita naik yuk. Naiknya ini. Lumayan sih karena udah sampai atas itu langsung mentok. Nah, ini dia teman-teman. A03. Nah, ini geladak utamanya ya. Kita nggak bisa ke depan sini. Cuma kru aja yang bisa ke depan sini. Dan emang sih di depan sini tuh agak gerah. Apalagi kalau penumpang penuh. Tapi kayaknya hari ini sepi deh, kosong. Nah, nih matrasnya udah ada gundukan gini kayak bantal gitu. Woi, di sini nggak ada ya colokan ya. Kemarin si bapak itu ngambil colokan dari situ tuh, dari TV. Sekitar 20 menit lagi berangkat. Jadi di dalam sini nggak boleh ngerokok deh. Ini ruangan ber-AC. Kalau rokok itu di luar, di atas atau di luar, di ruang terbuka. Nah, di sini juga ada CCTV. Di sana CCTV juga. Di mana lagi ya? Di ujung lagi enggak, ini doang 2 CCTV-nya, tapi nggak tahu ini nyala apa enggak. Terus itu tangga buat turun ke bawah ke parkiran. Lalu ya ini buat ke ini nih, ke depan nih. Ini dikunci kayaknya. Ada TV juga nih. Ini ada foto KMP Aceh Hebat 1. Yes. Keren ya. Kayak pakai drone fotonya. Nih, toilet pria. Jadi setiap ruangan itu ada toiletnya. Di ruang eksekutif ada toilet, ruang bisnis ada toilet, terus ruang ekonomi ada toilet. Nah, ini teman-teman toiletnya. Kalau hijau tandanya nggak ada orang. Nah, suka saya toiletnya. Lebar. Jadi kelas ekonomi itu dia bisa di setel ya. Dan bisa direbahin banget gitu. Enak sih. Lega. Nah, seperti inilah teman-teman suasana di bagian belakang atau di buritan kapal. Biasanya walaupun mereka udah pesan ranjang atau pesan kursi ya, tapi mereka itu lebih enak duduk di luar menghadap langsung ke laut. Karena kalau di dalam itu biasanya mereka mual. Jadi kalau di luar emang lebih nggak mual sih. Kita sambil tidur sambil melihat laut gitu, itu lebih nggak mual, nggak mabok lah istilahnya gitu. Daripada di dalam kalian tiduran doang terus goyang-goyang, itu malah enak.
asli dah. Apalagi di depan berasa banget deh. Jadi kalian kalau mau enak, menurut saya pesan di ruangan ekonomi. Tapi ya minusnya gitu, nggak bisa rebahan tidur, nggak bisa tiduran. Ya ada plus minusnya sih. Nah ini truk-truknya berjalan mundur nih. Kenapa truk-truk ini masuknya berjalan mundur? Nah, sebenarnya KMP Aceh Hebat 1 ini punya 2 ramdor. Ramdor itu pintu kapal yang berfungsi sebagai jembatan antara kapal dengan dermaga. Cuma beberapa waktu lalu ramdor depan KMP Aceh Hebat 1 ini sempat rusak karena menghantam dermaga Calang akibat ombak yang besar. Nah, untuk mencegah kerusakan yang serupa, terlebih saat musim ombak besar, KMP Aceh Hebat 1 ini akan sandar mundur di dermaga. Oh iya nih, saya lupa ngasih tahu. Jadi dari Sinabang ke Banda Aceh selain naik kapal juga bisa naik pesawat. Naik pesawat itu ada pesawat perintis namanya Susi Air, dari Sinabang itu seminggu sekali. Kalau nggak salah setiap hari Rabu atau setiap hari Kamis gitu ya. Dan itu ongkosnya lumayan mahal, yaitu 600 sekian gitu, 600.000. Tapi waktu tempuhnya cepet, cuma 1 jam 30 menit aja. Dan satu kapasitas pesawat itu cuma isi sekitar 12 orang aja. Nah itu cocok tuh bagi kalian yang pengen merasakan sensasi naik pesawat perintis. Itu seru pasti itu dan menegangkan. Nah, biasanya kalau mobil ambulan udah masuk, tandanya sebentar lagi kapal akan segera diberangkatkan.
3.000. Ini 3.000. Nah, ini cakep banget box. Wow. Sprite harganya 10.000 teman-teman. Kalau Sprite gini 10.000, kopi 5.000, tadi apa ya? Kayak donat gitu 3.000. Kita coba tes kecepatan kapal ini. Oh, 9,4 knots, 10 knots atau setara dengan 18 km per jam. Jadi emang rata-rata kecepatan kapal itu antara 10 atau 11 knots. Nggak ada sinyal sini. Bayu nggak dapat sinyal lagi dah. Kalau di dalam, kalau di luar kemungkinan masih dapat sinyal beberapa batang. Masih jauh Calang. Nah, enaknya dia itu ranjangnya ada ini teman-teman, ada semacam sekat gitu ya, jadi enak aja, privasi kita terjaga. Sebenarnya saya mau tidur dulu dah. Semoga aja besok bangun-bangun udah di Calang. Jam 7 sih perkiraan, atau jam 8. Mantap. Lari dulu. Jam 6 pagi masih gelap. Kalau di Jakarta jam 6 pagi ini udah terang benderang ya, udah mau terbit. Masih gelap banget langitnya. Nah, ini di bagian belakang kapal ya. Jadi alhamdulillah banget penyeberangan kali ini semuanya ombaknya tenang. Walaupun sekarang lagi cuaca buruk masuknya. Nggak tahu ya, alhamdulillah banget deh. Mantap sih. Kurang lebih sekitar 1 jam lagi kapal kita akan sandar di pelabuhan Calang. Jadi dari Sinabang itu nggak ada yang ke Ulele, nggak ada yang ke Banda Aceh. Jadi rutenya itu ke Calang dulu, dari Calang baru kita transit naik angkutan lain ke Banda Aceh gitu. Mantap. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight.
Ini udah mau nyampe di Calang. Perjalanan Anda semoga selamat sampai di tempat tujuannya masing-masing. Standby persiapan kapal Anda. Bentar lagi sampai di Calang. 7.13. Berarti perjalanan ini sekitar 14 jam dari Sinabang ke Calang. Nanti saya mau minum tas dulu, minum tas ke depan, nanti biar keluarnya gampang. Soalnya bakal ramai banget. Nah itu tuh Calang di sana tuh kayaknya. Di sana apa di sana ya? Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you. Nah ini dia teman-teman, kapal perintis atau tol laut. Ini kapal Sabuk Nusantara 110. Dia itu rutenya dari Calang ke Sinabang. Dari Sinabang dia ke Pulau Banyak kalau nggak salah. Terus ke Tapak Tuan, ke Singkil, Singkil baru ke Sinabang lagi dan ke Calang. Jadi kalau kalian dari Calang mau ke Sinabang, ini bisa menjadi alternatif termurah nih, Sabuk Nusantara atau kapal perintis, karena tarifnya cuma sekitar Rp20.000 aja dari Calang ke Sinabang. Tapi dia jadwalnya nggak nentu nih, si tol laut ini, kapal perintis. Tuh. Nah ini dia kendaraan ya, tuh banyak. Bedanya kalau kapal perintis itu dia tuh kapal tipe penumpang, jadi dia itu nggak bisa ngangkut kendaraan, cuma penumpang aja. Nah untuk kapal feri ini dia tuh bisa ngangkut kendaraan mulai dari mobil sampai truk gitu teman-teman. Jadi kalau kapal Sabuk Nusantara itu nggak ada ramdornya, dia nggak ada dek khusus kendaraan. Nah ini dia pelabuhan Calang. Mantap. Nah ini dia teman-teman, kapal Sabuk Nusantara 110. Atau kapal ini tuh lebih dikenal dengan kapal perintis. Pokoknya kalau kapal Sabuk Nusantara itu dikenal dengan kapal perintis atau tol laut. Emang perannya ini sangat berguna banget bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar. Mulai dari barat Indonesia sampai ke ujung timur Indonesia, pasti ada si kapal Sabuk Nusantara ini. Dan gak semua kapal Sabuk Nusantara itu dikelola oleh Pelni ya. Contohnya Sabuk Nusantara 110 ini, kapal ini kalau nggak salah dikelola oleh Kemenhub, Kementerian Perhubungan. Jadi ada yang dikelola oleh Pelni, Kemenhub, dan ada juga yang dikelola oleh swasta. Kapal ini ukurannya 1200 GT dan memiliki kapasitas angkut 400 penumpang dan barang 50 ton. Asli sih kalau naik kapal Sabuk Nusantara ini kayaknya lebih lebih stabil deh kalau kena ombak. Soalnya dia bentuknya itu panjang dan nggak tinggi gitu. Nah bagi kalian yang bawa barang bawaannya banyak, di sini tuh ada locker gitu, semacam bagasi di sini tuh. Nah ini. Dan di sana kemarin Mas Alam itu taruh barang di situ teman-teman, dan itu gratis. Jadi kalau kalian barang bawaannya berjipun itu bisa taruh di sana.
Karena kan di ruang itu nggak ada nggak ada loker penyimpanannya ya, sedikit lokernya. Nah ini kapal udah sandar di pelabuhan Calang. Jadi Calang ini ibu kotanya dari Kabupaten Aceh Jaya. Itu pantainya ya. Nah, ini kita sudah turun sini biar nanti gampang. Tinggal angkat doang. Jadi kapal ini berangkatnya seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Dari sini dan dari Sinabang. Di CPU. Udah keluar kayaknya. Jam 7.46 kita udah alhamdulillah udah tiba di Calang lagi. Perjalanan sekitar 15 jam lah dari Sinabang ke Calang. Gokil. Nih KMP Aceh hebat 1. Mau langsung cari angkutan yang ke arah Banda Aceh aja biar dapat kursi depan. Oh, ada becak-becak situ. Bisa naik becak juga. Nih, fotoin dulu deh. Nah, ini. Aceh hebat. Dah, mau langsung cari angkutan yang ke Banda Aceh. Di depan udah parkir tuh. Biar dapat kursi depan ya, teman-teman. Tuh, di sana tuh banyak mobil-mobil yang ke Banda Aceh. Infonya sih tarifnya sekitar Rp100.000. Dan katanya sih langsung naik aja, nggak usah pesan-pesan tiketnya. Apa? Banda Aceh, Bang? Dari mobil ya? Belum. Belum, di sini. Nanti di sana aja. Berapa? Hah? Berapa ke Banda Aceh? 80. 300. Hah? 300. Bukan. Apa? Kia. Iya, review. Berapa orang? Satu orang. Yang mana mobilnya? Yang hitam tuh, Bang. Yang pertama yang di sini. Oh ya. Yang hitam tuh. Oh. Biasanya 12.10. Apa BL 1210? Nah, 12. Oh ya, siap. Oke. Nah tuh langsung naik di sana. Kia. Di sini tuh ada Hiace, Kia sama L300. Tuh yang mau berangkat. Hah? Tuh yang mau berangkat. Oh, tuh yang mau berangkat. Ya. Ayo buru-buru biar dapat kursi depan. Kia. Itu mobil sedang itu. Itu mobil sedang. Yang pelak kuning tu. 90. Ini ke Banda semua, Bang? Oh, Banda semua. Ini kursi depannya kosong ya? Kayaknya aja lah. Coba beli. Nah, ada L300, ada Hiace, dan ini Kia. Itu enak tuh L300 tuh. Terus sekali-kali nyobain Kia. Itu banyak banget Kia yang berdatangan. Ada yang ke Malabo, ada yang ke Banda Aceh, Labuan Haji, nggak tahu ya. Ada kayaknya sih Malabo kayaknya sih. Nah, rame. Kalau mau enak naik ini Hiace, tapi kayaknya tarifnya lebih mahal. Lebih bagus sih Hiace. Nah ini teman-teman interiornya seperti ini. Untuk kapasitasnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 8, 10. Sekitar 10 orang. Si depan 2, di tengah 3, di 3, di belakang lagi 2. Untuk tiketnya langsung bayar langsung di dalam mobil. Nah, pas mau berangkat ternyata saya dipindahkan ke belakang sebab di kursi depan itu sudah ada yang booking. Jadi bagi teman-teman yang mau naik mobil ini dan mau pilih kursi depan, saran saya booking dulu. Nanti deh nomor teleponnya saya pinta ke abangnya pas sudah mau sampai di tujuan. Jam 8:11 kami pun berangkat dari Pelabuhan Calang. Ongkosnya ini 80.000 dan itu kita udah diantar sampai ke rumah atau door to door. Jadi kalau dari Banda Aceh kita bisa telepon dan bisa minta dijemput.
ke rumah. Pukul 8:11 kita berangkat dari Pelabuhan Calang. Infonya sih dari Calang ke Banda Aceh itu sekitar 3 jam waktu tempuhnya. Berarti ya sekitar jam 11 atau jam 12-an lah kita udah sampai di kota Banda Aceh. Nah, mobil ini non AC dan di sini nggak ada stop kontak ya untuk ngecas HP. Tapi bagi teman-teman yang mau cas HP cukup bilang aja ke drivernya, nanti bakal dipinjemin powerbank sama drivernya. Jadi drivernya udah siapin powerbank yang dengan kapasitas yang lumayan besar teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kita sudah memasuki jalan pesisir barat Aceh. Wah, akhirnya komplit sudah ya kita menyusuri jalan pesisir barat Aceh mulai dari kota Singkil hingga nanti sampai dengan di kota Banda Aceh. Jadi jalan pesisir barat Aceh mulai dari Calang hingga ke kota Banda Aceh ini dibangun oleh Amerika, yaitu jalan bantuan yang dibangun oleh Amerika pasca gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Jadi setelah tsunami itu, jalan pesisir barat Aceh mulai dari Molabo hingga ke kota Banda Aceh itu lumpuh, sehingga dibangunlah jalan baru. Dan menurut saya jalan dari Calang ke Banda Aceh ini paling bagus sih di pesisir barat. Jalannya lebar banget dan mulus banget, parah. Setelah melewati 1 jam perjalanan, mobil pun memberi kesempatan untuk penumpang istirahat di rumah makan Prambos. Jadi waktu istirahatnya ini nggak ditentukan, seselesainya penumpang aja gitu. Karena letak rumah makan Prambos ini berada di kaki Gunung Grute, jadi dari sini kita bisa mendengar suara penghuni Gunung Grute, yaitu si Amang. Nih, kita ambil makannya sendiri ya, prasmanan.
ini ada lauk-lauknya ya. Ada telur, ada apa ini? Telur juga, ada telur dadar, ada tahu, ada tempe, ada ikan, ada telur juga, ada ikan lagi. Nggak ada ayam sini. Ini apa ya? Oh ikan ini. Enggak. Tapi kayaknya enak ya. Coba nih. Ikan ini kasih ikan teri gitu. Telurnya 2 biar kenyang. Nah. Yes. Mantap ini. Nah ini semuanya totalnya cuma Rp29.000 saja. Kopi susunya 8.000 dan untuk seporsi piring makanan itu cuma Rp21.000 aja. Telur dadar 2 sama tempe 2. Murah sih hitungannya. Dan inilah suasana di dalam rumah makannya seperti ini. Menurut saya worth it sih bagi kalian yang lagi touring pesisir barat Aceh, bisa nih istirahat di sini karena harganya juga nggak terlalu mahal harga makanannya. Kamar mandinya bersih dan gratis. Minusnya mungkin di setiap meja itu nggak ada stop kontaknya, itu aja sih. Dan di sini juga ada tempat penjualan oleh-oleh atau cemilan-cemilan teman-teman gitu. Sekitar 50 menit kemudian kita pun melanjutkan perjalanan menuju ke kota Banda Aceh. Jarak dari sini ke Banda Aceh masih 70 km lagi. Kalau di Jakarta mungkin setara dari Jakarta ke Karawang lah ya. Nah itu di sebelah kanan tadi ada bus Damri Perintis. Dan ini tuh bus calon untuk bus Damri Perintis rute Sinabang ke Alafan. Tadi sempat lihat trayeknya saya gitu teman-teman. Jadi kalau nggak salah dia tuh line perdananya mulai tanggal 8 Januari ini. Dahulu kan ada ya Damri Perintis dari Sinabang ke Banda Aceh, tapi sekarang sudah off sejak tahun 2022 karena kontraknya sudah habis.
Ini dia, kalau kalian mau naik ini bisa dijemput di Banda Aceh. Setelah muter-muter belusukan ke kampung-kampung orang, akhirnya sampai juga nih di destinasi saya. Jadi saya putuskan untuk turun di terminal Batoh Banda Aceh karena saya masih belum tahu nih setelah ini mau lanjut kemana dan mau nginep di mana. Jadi ya udah, akhirnya saya putusin turun di terminal Batoh Banda Aceh. Bisa turun di dalam, juga bisa turun di luar. Tapi kali ini saya request turun di luar di depan terminal. Karena di seberang terminal Batoh itu ada tempat atau warung kedai kopi buat nongkrong-nongkrong sambil menunggu inspirasi. Oke teman-teman, jam 12.22 atau jam setengah 1 kita udah di terminal Batoh Banda Aceh. Nah, waktu tempuh dari Calang ke sini kurang lebih 3 jam sama istirahat sejam, jadi 4 jam. Jadi ongkosnya itu 80.000, nih kembalinya 20.000. Kia 80, Hi-S itu sekitar 130.000 rupiah gitu teman-teman. Dan tadi tuh bisa diantar sampai depan rumah, door to door. Mantap. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ini saya mau ke dalam, mau cari tiket, kayaknya mau langsung aja deh. Langsung mau ke Medan aja lah. Kita foto di sini dulu. Terminal Batoh Banda Aceh. Ini ketiga kalinya saya kesini. Batoh.